Oke, kita akan masuk ke bab aplikasi integral. Yang pertama itu menghitung luas. Saya nggak akan menceritakan detailnya, tapi prinsipnya gini, ya. Ngitungnya kita lihat lewat contoh-contoh aja. Ini saya punya fungsi. Oh, sebentar. Nah, coba kita lihat. Nanti kalau hilang lagi kasih tahu. Saya punya Y sama dengan Fx. Fx-nya apa aja ya? Di sini kebetulan saya ambil X kuadrat tambah 1 gitu. Nah, kemudian pada interval katakan dari A atau spesifik aja dari 0,5 sampai 2 gitu ya X-nya. Oke, jadi kita gambar ini X-nya. Jelek. Ini garis X 0,5. Ini, wah nggak nyampe 2 gambarnya. Jadi sampai 1,7 aja gitu ya. 1,7 di sini. Nah, oke, kita mau menghitung luas daerah ini. Tuh ya. Saya itu kan nanti terlalu banyak garis. Jadi akan dihitung luas daerah yang dibatasi Y sama dengan Fx, kemudian sumbu X, kemudian garis X sama dengan 0,5, dan satu lagi garis X sama dengan 1,7 gitu ya. Oke. Jadi kalau digambar ya daerahnya ini. Oke, pakai ini aja. Tuh ya. Ini daerahnya. Oke. Prinsipnya gini. Prinsipnya kita selalu bagi partisi ya. Partisi ini nih. Ini dibagi N bagian. Jadi tinggal ditandai aja gini. 0,5 itu sebagai paling ujung kiri. 1,7 itu sebagai ujung kanan. Sebut XN ya. X0 sama XN ujung-ujungnya. Kemudian kita lihat partisinya jadi X0, X1, X2, X3. Nggak saya gambar. Kalau udah di aplikasi kita lihat aja ini. 1 Xi-1 dan Xi. Selalu nanti ngitung volume juga gitu ya. Xi-1 dan Xi. Oke. Setelah itu, jadi kita lihat subinterval Xi-1 sampai Xi gitu ya. Nah, setelah itu pilih satu wakil di interval ini. Satu titik aja, mau ujung kiri boleh, ujung kanan boleh, tengahnya boleh, atau agak condong ke kiri. Nah, saya pilih titik wakilnya ini. Itu dinamakan Xi garis. Selalu langkahnya gitu ya. Pilih Xi garis anggota dari Xi-1, Xi. Yang mana saja bebas. Setelah itu kita bikin ini garis tegak dari ini yang melalui daerahnya. Jadi ini untuk bikin tinggi ini. Nah, si Xi garis itu ya. Kemudian kita bikin persegi panjang. Tingginya ditentukan
ini nilai fungsi di titik wakil. Jadi kita bikin persegi panjang. Hitam aja persegi panjangnya. Ini. Gimana mau ngapus yang garis aja? Ya udahlah. Misalnya kepanjangan. Nah, harusnya sampai situ aja. Oke. Nah, di luas ini, asal kalian bisa menghitung luas yang persegi panjang ini, sebenarnya udah 70% selesai. Kita namakan luasnya ini delta LI. L luasnya. Kenapa LI? Karena ini segmen yang ke I. Delta LI itu sama dengan berapa? Oh ya, ini lebarnya delta XI itu sama dengan XI kurangi XI min 1 ya. Jadi lebarnya ini kita namakan delta XI. Nah, maka luasnya, luas persegi panjang yang hitam ini aja ya, adalah lebar ini kali tingginya. Lebarnya adalah delta XI. Atau delta X aja juga nggak apa-apa ya. Delta X gitu. Tingginya berapa? Tingginya adalah yang merah ini. Berarti melihatnya gini. Melihatnya ini. Lihat ini Y-nya berapa. Ini Y-nya berapa. Kita hitung panjang segmen ini. Panjang segmen yang merah ini. Saya pakai warna apa ya? Yang merah, pakai merah juga. Itu. Di sini Y-nya berapa? Oh ya, saya mau ngitung gini. Ini. Y atas itu berapa? Posisinya Y atas. Ini Y bawahnya berapa? Dan panjangnya adalah atas kurangi bawah Y-nya. Y atas berapa? Y bawah dulu yang gampang. Y bawah berapa Y-nya? Hah? Ini Y-nya bukan X-nya. Y-nya berapa? 0. Ini Y-nya berapa? Fungsi F gitu ya. Bukan 2,75 lah. Mana? Jangan lihat skala. Ini karena nanti kalau di ujian kan kita gambarnya sketsa saja, nggak ada skala. Tingginya itu Y-nya yang dilalui grafik hijau. Jadi dia Y atasnya itu F. XI garis gitu ya. Nilai fungsi di grafik hijau. Ya. Y-nya ini. Kalau yang di bawah dia 0 Y-nya. Oke, itu tingginya. Jadi saya bisa ngitung luasnya adalah F. Kenapa pakai pengurangan gini? Nanti ada maksudnya ke soal yang lebih rumit. Kenapa nggak langsung FXI garis aja gitu ya, kalau harus kurangi 0. Gitu. Lebar kali tinggi. Selalu di luas ngitungnya gitu. Maka saya punya, kalau udah terbentuk ini dinamakan elemen luas. Atau elemen integral. Ya, elemen luas aja. Kalau udah tahu elemen luasnya, luas seluruhnya, kalian tinggal integralkan. Ujung kirinya berapa tadi? 0, ujung kanannya 1,7. Ini tinggal disalin nih. FXI garis jadi FX. Kurangi 0. Ya biar aja tulis dulu. Delta XI berubah jadi DX. Jadi asal udah tahu ini. Udah ini mah tinggal integralkan. Saya biasanya nulisnya gini dulu. Ininya nggak dipakai dulu. Biarkan aja. Nanti terakhir baru kita masukkan 0, 1,7. Fx-nya tadi X kuadrat tambah 1.
dx. X kuadrat integralnya apa? Nanti turunannya? Hah? Ini anti turunannya apa? Ini mau dihitung, ini kan tinggal ngitung aja. Hah? Itu mah turunannya atau? Hah? Naik 1 pangkatnya dibagi pangkatnya. 1 jadi apa? X. Batasnya 1,70 sama dengan 1,7 pangkat 3. Nggak usah kita hitung ya. Ditambah 1,7 dikurangi 0 pangkat 3 per 0. Per 3 ditambah 0. Sekian. Oke, hitung-hitung luas gitu aja ya. Nah, sekarang mau saya kembangkan. Karena biasanya di ujian itu daerahnya di antara 2 grafik gitu. Kalau ini cuma ada 1 grafik. Meskipun ya sumbu X juga grafik ya. Sudah paham ini enggak? Kalau nggak paham tanya, kenapa ini gitu. Kenapa ini gitu ya. Oke. Serina paham nggak? Kebaca nggak? Nanti saya bawain kacamata lain kali ya. Kamu minus berapa? Oh 0, oh ya nggak usah 0, mah. Kalau udah minusnya 2 lebih gitu ya. Minus 1 juga masih kebaca. Oke, sekarang saya akan bikin fungsi yang lebih kompleks sedikit. Ini pause dulu sebentar ya. Oke, sekarang saya punya gini. Tentukan luas daerah yang dibatasi. Grafik yang hijau itu Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Yang merah itu Y sama dengan min X. Kemudian X sama dengan berapa tadi? 0,5. Dan satu lagi X sama dengan 2. Gitu ya daerahnya ini. Ini 0,5 nih. 0,5 X-nya. Yang ini X-nya 2. Gambarnya saya distorsikan sedikit. Nah, prinsipnya kayak tadi ngitungnya. Gini, kita selalu setting paling kirinya itu X0. Itu ya, ini X0, 0,5. Kemudian 2-nya itu XN. Nah, atau tulisnya sebut X0 sama dengan 0,5, XN sama dengan 2. Kemudian kayak tadi langkahnya apa? Lupa. Lihat, setelah digambar, kita pilih. Bukan kita pilih, kita lihat subinterval ini. Bikin subinterval. Saya gedein aja ya, supaya kelihatan. XI-1, sebenarnya interval ini sempit sekali. Sampai XI gitu. Ya, jadi lihat subinterval XI-1, XI. Kemudian langkah berikutnya tadi apa? Lupa ya? Lihat lagi. Pilih titik wakil namanya ini. Di subinterval. Selalu kayak gitu ya. Pilih XI garis. Garisnya nggak ada makna apa-apa.
Tapi buku Purcell pakai notasi itu ya, kita ikuti. Jadi nggak ada hubungannya dengan rata-rata di statistik. Nama aja wakil si XI garis. Anggota subinterval bersangkutan. Mana wakilnya? Pilih aja sembarang. Pokoknya satu titik di antara XI-1 sama XI. Nih saya pilih titiknya ini. XI garis gitu ya. Buat apa? Tadi milih wakil. Buat bikin persegi panjang. Jadi kita tarik ke atas dan ke bawah sampai ke ujung-ujung daerahnya. Ke ujung-ujung grafiknya. Saya tarik ke atas. Nah, tarik ke atas sampai sini. Tarik ke bawah sampai yang merah. Sorry, udah pakai merah, ini pakai warna lain. Pakai warna ini. Ungu. Gitu ya. Ini X, I, garis. Bawahnya motong di sini. Kita buat persegi panjang. Tingginya yang ungu, lebarnya ini. Oh, sebut dulu ini tadi. Sebut lebarnya itu delta XI sama dengan XI dikurangi XI min 1. Jadi ini lebarnya ini. Itu delta XI. Oke, kita bikin persegi panjang. Tingginya ini, lebarnya ini. Ya udah tinggal tarik aja lurus. Coba persegi panjangnya saya kasih warna biru aja ya. Jadi ini tarik aja terus sampai ini. Nah, setinggi itu. Kesininya juga set. Ini. Nah, samakan dengan ini ya, dengan titik ini. Titik yang ungu. Asal bisa merumuskan luas ini. Kalian tuh ke bawahnya udah gampang. Coba luasnya berapa? Delta LI sama dengan yang pasti tinggi ini ya. Kali lebarnya. Lebarnya gampang, delta XI. Tingginya, kita lihat tingginya. Yaitu ini. Y atas dikurangi Y bawah. Y atas berapa ini? Fungsi yang hijau kan? Jadi yang atas itu fungsi yang hijau. Saya kasih warna hijau. F di titik wakil. Gunanya wakil itu tadi. Dikurangi Y yang hijau. Y yang merah. Y yang bawah. Yang bawah apa? Ini tadi fungsinya ini F, ini G ya. Namakan aja ini yang hijau sama terbalik. Ya betul. Ini sama dengan F. Yang bawah itu Y sama dengan min X ya. Itu sama dengan fungsi G gitu. Jadi fungsi F ini atasnya, bawahnya fungsi G. Nggak usah pusing dengan plus minnya. Pokoknya ini dilalui fungsi F, ini dilalui fungsi G. Di titik wakil. Ini saya warnai merah supaya selaras. Udah, itu adalah panjang. Jadi prinsipnya ngitung panjang. Panjangnya Y atas dikurangi Y bawahnya. Y atas grafiknya mana? Ini. Y bawah grafiknya ini. Ya F kurangi G di titik wakil. Nanti aja dimasukkannya mah fungsinya. Kalau yang tadi balik lagi. Kita lihat ini. Y atas si grafik hijau. Ini. Grafik hijau. Tulisannya merah ya. Karena panjang ini. Y bawah
Ini Y bawahnya dilalui sumbu X, Y-nya 0 gitu. Jadi ngitung panjang segmennya. Oke. Kalau udah ini jadi, gampang sekali luas seluruhnya, integralkan dari X0 sampai X yang terakhir. 0,5 sampai 2. Ya, tadi. Ujung-ujungnya. Tinggal ganti aja fxi garis. Xi garis itu jadi X. Gxi garis itu Gx. Kali dx. Baru terakhir kita masukkan fungsinya. Fx-nya tadi X kuadrat tambah 1. Nggak usah pusing fungsi G positif negatifnya ya. Pokoknya yang hijau itu F. Dikurangi yang merah yang G. G-nya apa tadi? Min X. Ini kurung dulu ya. Takut salah. Ini G-nya diganti min X. 0,2 X kuadrat min X jadi plus X plus 1. Nah, ini dihitung sendiri. Begitu. Paham tidak? Jadi, ngitung luas prinsipnya Y atas dikurangi Y bawah. Gitu ya. Oke. Lagi ya. Contoh lagi sampai kalian meresap gitu pahamnya. So, ada pertanyaan nggak? Oke, sekali lagi ya contohnya. Tentukan, kalau di ujian nggak ada gambarnya dulu ya. Adanya kalimatnya aja. Kalian yang harus bikin gambarnya. Tentukan, salah. Bentar, fungsi luas daerah yang dibatasi daerah tertutup yang dibatasi, yang hijau itu fx sama dengan x kuadrat tambah 1. Kemudian yang gx, saya namakan gx yang biru, sama dengan min x kuadrat tambah 3. Oke, udah gitu aja soalnya. Nah, jadi ini saya punya Y sama dengan min X kuadrat tambah 3. Saya namakan dia grafik G itu ya. Yang hijau ini Y sama dengan X kuadrat tambah 1. Namakan sebagai Fx. Ini Gx yang satunya lagi. Nanti kita kerjanya F sama G aja dulu. Nah, kalau seperti ini gimana? Yang tadi kan batasnya udah tahu. Yang sekarang batasnya belum tahu. Berarti kita harus menentukan dulu ini titik potongnya. Daerahnya ya. Oke, kita menjawabnya nggak langsung bikin partisi kayak tadi. X0, Xn nggak bisa. Karena X0-nya belum tahu, Xn-nya belum tahu. Kalau tadi udah dikasih. Ini ujung-ujungnya kita cari dulu. Cari titik potong grafik. Kalau titik potong berarti nilai fungsi F dan fungsi G sama ya. Y-nya bersamaan. Di titik ini ke grafik hijau sama biru Y-nya bersamaan. Di sini juga bersamaan. Kita cari. Fx harus sama dengan Gx.
X kuadrat tambah 1 sama dengan min X kuadrat tambah 3. Pindahkan 2X kuadrat sama dengan 3 kurangi 1, 2 gitu ya. Atau X kuadrat sama dengan 1. Atau saya dapat penarikan akar, jangan lupa ada plus min. Nah, saya dapat jadi X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 1. Ini X1 nih, min 1, X2-nya 1. X-nya yang didapat. Kita perlu interval X ya untuk ngitung luas daerah. Kita mau menghitung luas daerah yang ini ya. Ya, biar cepat aja. Nggak usah persis sekali. Nah, coba sekarang kalian yang ngomong, saya yang nanya ya. Langkah berikutnya kita bikin apa tadi? Ya, kita namai dulu ujung kirinya. Sebut X0. Buat apa ini? Buat nanti integralnya. X1 sama dengan Xn sama dengan 1. Terus ngapain tadi langkahnya? Wakil dari mana? Belum ada itunya. Lihat. Sub atau interval juga nggak apa-apa. Sub interval apa? XI min 1 sampai XI ya. Nah, gambar aja. Sembarang aja. Pokoknya di antara min 1 ini saya gambar. Mau di mana? Mau di sini? Boleh. XI min 1 sampai XI gitu ya. Nah, gambarnya XI-nya ada di sini juga boleh. Melewati sumbu Y nggak masalah. XI. Kemudian langkahnya sebut dulu lebarnya. XI kurangi XI min 1 lebarnya delta X. Delta X aja juga nggak apa-apa. Kemudian langkah selanjutnya ngapain? Pilih wakil. Pilih wakil. Yang mana aja? XI garis ya. Pilih. Atau tetapkan atau misalkan gitu. XI garis, tapi dia harus berada di interval XI min 1, XI. Ujung kirinya boleh, ujung kanannya juga boleh. Terus ngapain? Hah? Apa? Apa? Diapakan? Coba sekali lagi. Hitung XI-nya. Ini XI-nya. Enggak. Ngapain? Buat apa milih wakil nih? Buat? Enggak. Milih wakil ini tadi tujuannya buat ngapain? Ngitung luas belum ada luasnya. Luas apa yang dihitung? Lebarnya delta XI tadi. Kita mau bikin persegi panjang. Jadi tarik, tegak ya. Ini tarik. Tarik tegak sampai ujung-ujung daerah. Nah, ini tarik tegak. Saya warnain merah. Tegak. Ya. Kemudian mendatarnya selebar XI min 1 sampai XI. Ini di sini. Gitu. Ini ke bawahnya sampai sini. Ini juga sampai XI. Itu bikin persegi panjang. Jadi gimana ngitung luas kalau belum ada persegi panjangnya? Asal bisa merumuskan luas ini beres. Coba kita lihat. Delta Li sama dengan apa?
delta X kali delta X itu ini tadi ya. Kali apa? Tinggi yang merah ya. Tinggi yang merah itu Y sebelah atas kurangi Y sebelah bawah. Y sebelah atas apa? Pakai nama F sama G dulu aja. Hah? Apa? Yang atas berapa tingginya? Ah, masa F mah? Ini F gitu yang ini? F mah yang hijau ini? Hah? G. Nilai fungsi G di titik wakil gitu ya. Jadi grafik G di titik wakil. Dikurangi bawahnya. Ini grafik apa ini bawahnya batasnya? Fungsi F kan? Fungsi F di titik wakil. Itu adalah panjang yang merah. Kali lebarnya delta XI. Bisa? Oke. Dengan demikian, maka saya dapatkan luas seluruhnya. Tinggal ujung kirinya tadi berapa? Berapa ini batasnya? Sambil mikir, jangan cuma dengar aja. Berapa? Ini harus saya isi berapa? Min 1 sampai 1 ya. Ali tujuan mencari titik potongan, mencari batas kiri dan batas kanannya. Tinggal ini ganti GX min FX. Jadi ini apa? Kayak kerjaan SMA aja. Ngitung luas persegi panjang, asal bisa ngitung luas persegi panjang, integralnya dapat. Gitu ya. Jadi tinggal sekarang saya masukkan fungsinya. GX tadi apa? Yang biru min X pangkat 3 min X kuadrat tambah 3. Dikurangi Fx-nya dikurung dulu, suka salah tanda kalau enggak. Fx-nya apa? X kuadrat plus 1 dx seluruhnya ya. Sama dengan min 1, 1 susun yang ada kuadratnya min 2x kuadrat 3 dikurangi 1 2. Nah ini dihitung sendiri ya. Cari anti turunannya, masukkan batas atas bawahnya. Oke, begitu. Tidur aja dari kemarin. Kamu kalau tidur jam berapa? Hah? Ini dari mana? Kamu apa? SL3 itu apa? Bukan jaket himpunan? Bukan. Ini kamu yang pernah ngantuk? Buka dulu. Tidur jam berapa? Jam 9. Kenapa malam-malam tidurnya? Tuh lihat sampai aja nih. Yang fokusnya juga nggak jalan. Proyektor ini. Kenapa ini proyektor ya? Kalau nggak ada ini kan kita nggak bisa. Padahal nggak kegoyang. Gimana tuh? Nggak mau. Bagaimana dong saya?
Oh, udah. Paham? Masih ada variasinya ngitung luas. Coba kita lihat lagi. Hah? Mati lagi. Aduh. Oh, ini kayaknya putus nih. Ini, kayaknya ini nih. Iya, tapi kegoyang dikit, mati dia. Saya akan nulis nanti. Oke. Wah. Benar. Nah, sekarang kita akan lihat yang berupa X fungsi Y, ya. Gini, ada grafik. Saya gambar dulu. Grafiknya gitu aja lah. Nah, ini katakan 6. Ini tingginya 3. Sebentar. Kemudian nanti namanya. Ada grafik sekarang X sama dengan fungsi dari Y. Ya. X-nya fungsi dari Y. Jadi dibalik, variabelnya Y, fungsinya X, hasil fungsinya, nilai fungsinya. Kalau ditanya sekarang X fungsi Y gini, F3 berapa? F3 berapa? Tebak aja kalau nggak tahu berapa? Hah? 6. 6. 4. Cantik berapa? F3 berapa? Hah? 6. Nora, F3 berapa? Hah? 6. Kenapa 6? Oke ya. Saya jelaskan. Kalau membaca gini, kita harus tahu dari awal. Ini tuh nilai X-nya atau Y-nya. Kalau saya punya Y fungsi X, ya ini X-nya. Kalau sekarang saya punya X fungsi Y, fungsi dari Y, ini Y-nya. Ya. Jadi Y-nya dulu yang ada, bukan X-nya dulu. Y-nya 3. Berapa pasangan X-nya? Tarik ke grafik. X-nya 6. Gitu ya. Lain kalau Y sama dengan fungsi X. F3, X-nya yang 3. Ini X-nya 3. Y-nya 4. Gitu ya. Gitu ya. Tapi saya punyanya ini X fungsi Y. Coba. Nah, sekarang mau dihitung. Hitung luas daerah yang dibatasi oleh X fungsi Y, kemudian sumbu Y, ya, variabelnya Y, jadi sumbunya sumbu Y. Kemudian Y sama dengan min 5, katakan sampai Y sama dengan
2. Mana daerahnya? Ini. X fungsi Y udah ada grafiknya ini. Sumbu Y ini. Y-nya min 5. Kita gambar Y min 5. Y-nya min 5. Katakan di sini. Min 5. Y-nya min 5 itu. Ini ya. Semua Y-nya min 5 di situ. Ini Y, grafik Y sama min 5. Sampai Y-nya 2. Y-nya 2. Nah. Ini grafiknya. Yang melalui daerah saya tebalkan. Yang di luarnya titik-titik. Ini Y sama 2. Ini Y sama dengan min 5. Jadi daerahnya adalah ini. Oke. Oke. Balik lagi ke sini tadi. Kalau F36, ini ingat Y-nya 3, yang 6 tuh mana? Nilai X-nya ya. Ini X-nya, hasil fungsinya tuh X-nya. Nah, sekarang kembali kayak tadi. Tandai ujung bawah sama ujung atasnya. Tapi kita tandainya ini sebut. Kalau tadi X-nya, daerahnya tuh X. Sekarang Y. Y sama dengan min 5 itu bawahnya sebagai Y0. Dan Y sama dengan 2 sama dengan YN. Ini sama dengan Y0, ini YN. Kalau tadi pakainya X, karena di sumbu X, ya. Ini X0, XN gitu ya. Mana ini? Nah ini. Sekarang Y-nya dulu yang ditandain. Variabelnya Y. Langkah berikutnya ngapain? Kalau nyamain dengan yang tadi? Hah? Tadi ngapain setelah itu? Hah? Pilih subinterval apa? Misal atau tetapkan subinterval apa? Iya apa? Langsung. Y-nya intervalnya Y-1 sampai Y-I gitu ya. Oke, mana gambar di antara ini Y0 sama YN. Saya ambil ini Y-1 sampai Y-I. Disumbu Y karena variabelnya di Y. Oke. Kemudian ngapain? Oh, sebut dulu lebarnya. Sebut delta YI sama dengan YI dikurangi YI-1 gitu ya lebarnya. Kemudian ngapain? Wakil. Namakan wakilnya apa? Hah? Ya, apa wakilnya? Namain tadi? YI garis. Pilih wakil. Ini. YI garis ya. Gitu. Jadi, gitu langkahnya selalu gitu. Di ujiannya gitu. Tetapkan YI garis anggota YI-1, YI gitu. Ya. Terus ngapain? Hah? Buat menara. Buat persegi panjang. Tarik kemana dari titik sini? Ke kanan ya. Ke kiri kanan pokoknya. Karena nilai fungsinya itu X-nya kan. Nilai fungsinya tuh X ya.
Nah, jadi tarik ke kanan, karena ini kirinya nggak ada. Tarik ke kanan. Sampai kena di ujung-ujung daerah. Bikin persegi panjangnya selebar ini. Nah, gitu ya. Oke. Kita rumuskan luasnya itu. Jadi, delta LI sama dengan, nah mengingatnya sekarang, berarti panjang yang merah dikali lebar ini, betul? Panjang yang merah. Lebar ini mah gampang tadi, delta YI. Nah, sekarang panjangnya gimana? Kalau horizontal, garisnya horizontal, berarti X yang kanan dikurangi X yang kiri. Ini X-nya berapa? X-nya berapa ini? Atau X yang kiri dulu berapa ini X-nya? 0. Ini X yang kanan? FY. FYI garis gitu ya. Gunanya wakil tadi. Jadi si ini adalah posisinya adalah merah. Ini adalah posisinya itu FYI garis. Dilalui grafik fungsi yang hitam itu. Grafiknya kan F. Jadi FYI garis. Kirinya X-nya 0. Delta YI. Maka luas seluruhnya sama dengan integralkan dari berapa? Min 5 sampai 2. Sampai berapa tadi? Iya, 2. Tinggal salin aja FY. Min 0-nya nggak usah ditulis DY. Masukkanlah fungsinya. FY-nya apa gitu ya. Ya di sini FY-nya nggak diberikan, ya udah. Nanti tinggal dimasukkan. Kalau udah ada fungsinya dihitung. Oke, itu adalah seputar menghitung luas. Masih ada variasinya ya. Nanti lihat. Luas udah dulu, nanti variasi soalnya di tutorial. Sekarang menghitung volume benda yang irisan penampangnya diketahui. Kita lihat langsung ke contoh ya. Kita lihat contoh. Coba perhatikan. Gini, ada benda. Alas sebuah benda, berarti bawahnya ini, bawahnya. Alas sebuah benda adalah daerah yang dibatasi oleh grafik 1 min X kuadrat per 4. Coba kalau digambar. Gini ya, Y sama dengan min X kuadrat. Itu gambarnya min X kuadrat kayak gini. Min X kuadrat. Dibagi 4, ya kurang lebih sama, lebih pendekan dikit gitu ya. Jadi kalau dibagi 4 ya, mungkin grafiknya menjadi seperti itu. Yang nggak proporsional, harusnya lebih rendah lagi. Dibagi 4, setiap titik bagi 4 nih. Kemudian grafik ini ditambah 1. Jadi dari grafik yang biru ini naikkan 1 Y-nya. Jadilah gambar yang merah. Ya, sebenarnya gambarnya ke sini juga gitu ya. Ini juga ke sana. Tapi saya gambar sepotong aja. Oke. Ya, grafik parabola kalian udah harus lancar ngegambarnya. Oke. Alasnya adalah grafik parabola ini 1 min X kuadrat plus 4 per 4. Sumbu X positif ini dan sumbu Y positif. Makanya parabolanya saya nggak gambar yang ke sini karena
daerahnya sumbu X positif, sumbu Y positif. Nah, ini adalah alasnya, bawahnya. Bawahnya itu bentuknya seperti yang hijau. Ya. Ini kurang soalnya. Setelah dari sini harusnya ada kalimat dulu. Penampang atau irisan. Penampang atau irisan. Bendanya belum tahu. Dengan yang tegak, lurus, sumbu X itu berbentuk persegi. Gimana tuh? Maksudnya gini. Ini bawahnya ya, dasarnya. Dasarnya itu yang hijau. Jadi yang hijau ini saya gulingkan ke dalam. Jadi seperti ini. Ini tadi sumbu Y-nya jadi ini. Ini sumbu X-nya, ini bawahnya. Nah, kalau dikatakan penampang atau irisan benda yang tegak lurus sumbu X. Kita bikin benda kita bikin keping tegak lurus sumbu X. Ya. Tegak lurus sumbu X. Jadi ini dari sini tadi alasnya yang hijau, di sini saya bikin ke grafik ini. Yang merah ini nih, kalau di sini bikinnya gitu. Nah, kita bikin keping tegak lurus sumbu X. Bikin keping ini tegak lurus sumbu X nih. Katanya berbentuk persegi. Kebayang nggak bendanya? Jadi kalau saya bikin kepingnya di sini, mulai di sini, ya di sini ya, bayang. Nah, dia tarik, kemudian tarik tegak lurus sumbu X kepingnya. Nah, kepingnya lebih kecil. Kalau di sini kepingnya gede. Kalau di sini kan ini berbentuk persegi. Persegi dia. Persegi. Gede dia. Kalau di ujung kanan titik aja. Di ujung kiri tingginya 1 ini. Gitu ya. Ke sana 1, kemudian ke atas 1 gitu ya. Oke, saya hapus supaya ini nggak terlalu banyak garis-garisnya. Gitu. Jadi kepingnya itu beda-beda ukurannya. Jadilah bendanya seperti ini. Alasnya ini tadi. Ditanya volumenya. Tanya volumenya. Nah, untuk mendapatkan volumenya itu adalah dengan cara ya kita harus merumuskan ini dengan dikasih ini posisinya X gitu ya. Jadi ini X. Ini saya warnai merah aja ya. Yang kiri dengan yang ini itu sama ya. Persegi dia. Asal bisa merumuskan luas keping ini beres. Nah, kita lihat sekarang. Sorry, ini kurang jelas ya, X. Tanya dulu saya, kalau ini ada titik A, ini tingginya berapa? Ya, berapa jadi kalau dihitung nilai fungsinya? Ya, apa? Betul ya. Paham ya? Kalau ini titik C, ini tingginya berapa? Kalau ini titik X, tingginya berapa? Itu 1 min
X kuadrat per 4. Jadi namain titik X aja 1. Sekarang kita hitung ini. Berapa luasnya? Luas, itu luas persegi, persegi. Ini kehapus ya? Penampang irisan benda yang tegak, lurus, sumbu X berbentuk persegi, bujur sangkar. Luasnya berapa? Ini tadi tingginya sekian. Ini persegi. Jadi sama dengan 1 min X kuadrat per 4 pangkat 2, betul? Kan persegi, sisi kali sisi kan luasnya. Paham nggak? Hah? Itu tuh dipotong terus dibikin persegi di tengahnya atau? Enggak. Yang hijau digulingkan ke dalam papan, ke dalam sana supaya mendatar. Kemudian ini ada, atau saya tulis bentar ya. Oke ya, luasnya saya namakan AX. Asal bisa merumuskan luasnya, beres. Maka volume benda selalu rumusnya gini. Daerah ini X paling kecilnya berapa? Misalnya hijau ini tuh. Daerah ini X paling kecilnya 0. Paling kanannya 2. 0, 2. Tinggal ceplokin aja nih. Plok. AX ya. Volumenya itu. Enggak saya turunkannya di kuliah ini. 1 min X per 4 kuadrat dx. Tinggal dihitung. Nah, memang membingungkan. Baru satu contoh. Berarti yang X-nya tuh kalau kita lihat tuh belum persegi ya? Yang tegak lurus sumbu X-nya. Bentuk persegi. Ini. Kalau yang paling kiri berarti ini. Ini kemudian ke muka kita persegi. Tegak lurus, jadi tegak lurus sumbu X. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Belum ada nih gambarnya. Saya akan gambar dulu, tapi gambar saya jelek. Nanti kita buka dari sini ya. Coba. Soalnya kalau gambarnya jelek, jadi nggak terbayang juga bendanya. Contoh kedua. Alas sebuah benda, ingat bawahnya itu adalah daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan grafik sin X. Grafik sin X gimana? Coba gambar di udara. Nah, fisika kalau nggak bisa sin X, gawat. Nah, gimana? Ya, sin X. Ini kamu nih, yang tadi diguyur. Lupa. Itu, Jayapura. Grafik sin X, gambar di udara gimana? Gimana, cantik? Jangan terlalu cepat. Pelan-pelan gerakin tangannya. Ah, gitu ya. Laura gimana? Hah? Pelan-pelan. Ah, gitu ya. Pelan, kayak lagi pacaran. Jangan cepet-cepet. Nah. Oke, jadi saya gambar. Nanti saya akan lanjutkannya dari slide jawabannya ya. Ini supaya idenya dulu kebayang. Kalau dari slide kan nanti langsung muncul. Sin X. Sin X itu grafiknya gitu ya. Betul? Ya, kesini juga ada. Y sin X. Ini titiknya berapa? Kalau makan kue. Berapa? Ya boleh makan. Kalau enak bagi-bagi.
Ini berapa X ya? Bukan Y-nya, X ya. X-nya 0 mah di sini ya tuh. Ini X-nya berapa? Ini puncaknya berapa? X-nya berapa? Y sin X. Ini berapa X-nya di sini? Tingginya kan 1, sin paling gede 1. Ini berapa X-nya? Hah? Sin X sama dengan 1. Berapa X-nya? Masa sin 1 sama dengan 1 gitu? Coba saya nanya dulu. Sin pi per 6 berapa? Setengah. Sin berapa sama dengan 1? Hah? Boleh berapa? Pi per 2 ya. Ini pi per 2. Ini berapa? Titik berapa? Sin berapa sama dengan 0? 0 berapa lagi? Hah? 180 derajat. Tapi kita pakai satuannya radian. Pi, ya ini pi. Oke, jadi daerahnya, alasnya adalah dibatasi grafik sin X. X-nya 0 sampai pi. Jadi daerahnya mana? Ini. Segitu aja. 0 sampai pi. Ini alasnya. Bawahnya, nih bawahnya si benda, bawahnya itu berbentuk lengkungan sin X. Nah, sekarang merumuskan lagi. Penampang yang tegak lurus sumbu X berbentuk segitiga sama sisi. Jadi, si grafik ini saya tidurkan supaya jadi alas. Saya gambar gini. Ini X, ini Y-nya. Jadi, grafik sin-nya ini saya pakai yang warna biru. Nah, ini biru ya. Itu alasnya tuh. Alasnya kira-kira gitulah. Ya, ini pi. Nah, penampang yang tegak lurus sumbu X. Kita bayangkan bidang tegak lurus sumbu X. Saya gambar bidang tegak lurus sumbu X. Nah, bidangnya, tapi bawahnya ini. Bidang yang tegak lurus sumbu X berbentuk segitiga sama sisi. Jadi ini mana? Ambil X sembarang. Nah, di sini X sembarang. Bikin ini. Kalau yang di atas, di alas kita bikin ini nilai fungsinya. Nilai fungsinya. Nah, ada segitiga sama sisi. Tegak lurus terhadap sumbu X. Ini sama sisi. Asal bisa merumuskan luasnya, beres. Integralnya tinggal integral AX dx. X-nya berapa? Daerahnya lihat 0 sampai pi. Gitu ya. Nah, saya lanjut di sini karena ngegambarnya jelek. Sorry, kalau saya ambil X yang di sini, atau A itu ya, jangan X lagi. Ini A, mana segitiganya? Ini. Kalau yang di sini B, ini segitiga sama sisi. Tegak lurus terhadap sumbu X. Jadi bendanya kira-kira ini ngelengkung gitu. Nah, kita gambar ya. Pakai yang ini. Saya sekarang jawabnya dari sini. Oke, ini tadi sin X. Y sin X
saya gulingkan. Tergulingkan. Kenapa? Karena ini alasnya, bawahnya, kakinya. Nah, digulingkan. Y-nya jadi ke sana miring. Digulingkan ke dalam bidang papan tulis itu. Nah, kemudian kalau saya ambil titik X di sini, ini tingginya berapa? Tingginya berapa, Serina? Sin X ya. Sebentar. Ini tingginya adalah sin X ya, nilai fungsi. Jadi ini sin X ya. Atau nanti ini juga udah digambar di sini. Saya nggak usah gambar lagi. Set. Nah, ini cuma yang di sini nggak digambar X-nya. Ini X, ini adalah sin X. Digambar ini di sini. Sin X-nya itu. Sin X. Bikin segitiga sama sisi tegak lurus terhadap sumbu X. Segitiga sama sisi. Jadi ini sin X. Sin X, sisi-sisinya sin X semua. Nah, kita rumuskan luasnya. Ini dapat dari mana? Kita lihat. Gini. Saya segitiganya gambar biasa aja. Jadi ini segitiga sama sisi. Sisinya adalah sin X. Semua sin X. Ya, ini sisinya. Sin X, sin X, sin X sama sisi. Tingginya. Berarti ini kan setengah dari sin X. Jadi pakai Pitagoras. Ini kuadrat. Atau pakai trigonometri aja ya. Hubungan sin dan cos. Gini. Gak usah pakai Pitagoras. Pakai Pitagoras juga bisa sama aja. Ini kan sudutnya berarti semua pi per 3 ya. 60 derajat semua. Pi per 3. Ini juga pi per 3. Saya mau ngitung luas segitiga ini berarti tinggi kali alas. Alasnya ini tadi sin X. Tingginya berapa? Tingginya kita lihat dari hubungan. Bingung. Nanti pakai Pitagoras saja lebih enak. Setengah sin X. Ini sin X. Jadi yang ini hitung pakai Pitagoras. Apa? Akar dari sisi miring kuadrat dikurangi yang ini ya. Ini kuadrat. Sama dengan ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. 1/4 sin kuadrat X. Sama dengan akar 3/4 sin kuadrat X. Sama dengan 4 bisa keluar jadi 2. Sin X, sin kuadrat X keluar jadi, aduh ini tulisannya. Ini kuadrat maksudnya. Sin kuadrat jadi sin, ada akar 3. Jadi tinggi ini adalah sekian. Nah ini tingginya. Akar 3/2 sin X kali ini setengah alas, setengah kali sin X. Ini adalah luas ini. Udah dapat luas ini, seluruhnya tinggal integralkan dari 0 sampai pi. Udah ceplok aja nih luasnya. Gitu ya. Bisa. Pokoknya merumuskan luasnya diberikan X, luasnya berapa X gitu. Kalau bisa merumuskan luasnya, gampang. Yang susah menginterpretasikan dari kata-kata ini. Gitu ya. Yang harus latihan. Ngantuk lagi. Oke.
Jadi hari ini sekian dulu. Ini saya masukkannya ke jawaban sini, nanti diberikan apa PDF-nya. Kalau belum paham dihayati lagi videonya pelan-pelan. Kalau belum bisa nanya itu ya.